Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman terkait dengan pemanfaatan ChatGPT untuk explore tentang bagaimana menulis penelitian, menulis artikel ilmiah yang lebih efektif. Baik, kita lanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Pada pembahasan video sebelumnya, kita sudah menghasilkan bagaimana ChatGPT membantu kita dalam menuliskan artikel ilmiah fokus pada pendahuluan sampai menghasilkan pendahuluan yang sesuai dengan format dari template sebuah artikel ilmiah, kelayakan artikel ilmiah yang direkami dengan referensi. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana ChatGPT membantu kita dalam menuliskan atau menyusun metode penelitian. Tentunya kategori IMRAD, Introduction, Method, Result, and Discussion ini kita gunakan di sini. Nah, untuk Introduction kita sudah buat di dalam video sebelumnya, bisa dicek di video di list dalam YouTube channel saya ini. Dan saat ini kita akan melanjutkan dari pembahasan video sebelumnya tersebut. Oke, kalau kita melihat dari yang sudah dihasilkan oleh ChatGPT pada video sebelumnya, kalau di dalam prompt kita meminta disusunkan artikel ilmiah dengan tema nomor 2, yaitu tema ini, maka secara umum ChatGPT memberikan tulisan atau menyesuaikan tulisan mulai judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan hasil pembahasan serta kesimpulan sudah disusunkan, maka kita akan mengikuti kaidah IMRAD tadi yang sudah kita mulai dengan introduction pada video sebelumnya. Maka selanjutnya kita menyusun metode. Nah, metode ini berdasarkan dari metodologi penelitian. Kenapa kita tidak memasuki pada tinjauan pustaka? Karena kita menggunakan kaidah IMRAD. Karena tujuan kita adalah menyusun artikel ilmiah dalam jurnal-jurnal nasional maupun internasional yang berreputasi. Nah, ini contohnya kalau kita ingin mempublikasikan artikel ini ke dalam jurnal nasional atau mungkin proceeding gitu mungkin ya. Jadi tinjauan pustaka itu pastinya lebur di dalam pendahuluan maupun di dalam discussion. Baik, kita langsung ke metode. Jadi I, introduction sudah, kemudian M atau metode ini akan kita bahas di sini. Kita akan perdalam sehingga menghasilkan satu metode penelitian yang sesuai dengan tema yang sudah kita angkat di dalam tema ini, dalam video ini. Jadi AI sebagai mentor digital, transformasi peran guru dalam era Gen Z. Nah, di sini ChatGPT sudah memberikan secara cukup singkat ya poin dari metode penelitian yang direkomendasikan. Ada 3 poin di sini: desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Teman-teman, untuk metodologi penelitian tentunya kita sebelum kita minta bantuan kepada ChatGPT secara bijak memang semestinya kita itu tahu dulu seperti apa standar dari metode penelitian. Tentunya metode penelitian ini kalau dari definisi secara singkatnya adalah langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti di dalam melakukan penelitian atau eksperimen tersebut sehingga menghasilkan satu hasil yang nanti menjadi satu kontribusi begitu. Untuk itu kita tinjau kembali apakah metode penelitian yang disajikan oleh ChatGPT ini sudah lengkap ataukah kurang atau bagaimana. Nah, kita pastikan dulu. Nah, kalau kita ingin lebih mengimprove supaya ChatGPT itu bisa memberikan jawaban yang lebih lengkap, menyusunkan yang lebih lengkap, kita bisa menanyakan atau kita bisa meminta bantuan dalam prompt ini seperti biasanya. Misalnya kita buat sebuah pernyataan seperti ini. Susunkan metode penelitian ini, susunkan langkah gitu ya. Jadi kita tambahkan ya, langkah metode penelitian ini secara detail. Nah,
maka dia akan memberikan susunan, ya, akan menyusunkan langkah-langkah penelitian kita ini secara detail. Nah, jadi berbeda kan dari yang hasil tadi. Nah, ini kan sangat detail ya saya rasa dari penjelasan yang ada di dalam ChatGPT ini. Nah, silahkan dicek apakah ini sudah lengkap atau belum. Misalnya, katakanlah ini ada yang belum. Misalnya, harus dijelaskan secara rinci berapa sampel, berapa responden, dan objek penelitiannya itu seperti apa. Bisa kita buat begini. Misalnya, lengkapi metode penelitian ini dengan memberikan informasi yang penting, misalnya jumlah responden, populasi, kemudian teknik analisis data misalnya, dan lain-lain misalnya. Nah, kita bisa lebih mendetailkan ini dengan pertanyaan atau permintaan-permintaan sesuai dengan yang kita tahu seharusnya bagaimana. Intinya jangan sampai kita itu buta, istilahnya kita benar-benar tidak tahu setelah ini harus apa. Maka kalau kita tidak tahu, ya nanti ChatGPT tidak bisa optimal memberikan solusi di dalam permasalahan yang kita harapkan ada hasilnya, gitu ya. Oke, kita enter hasilnya. Jadi nanti tadi kita minta dilengkapi ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek apakah untuk penjelasan yang diminta ini sudah. Nah, ini sudah ada ya, institusi pendidikan, ini objek penelitiannya, kemudian ini sudah dilengkapi, ada 4 guru, tenaga pendidik, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman bisa mencocokkan apakah ini sudah sesuai atau belum, begitu ya. Nah, kalau sudah sesuai, misalnya katakanlah ini sudah ya, ini kita tunggu hasilnya ya, sebanyak ini, gitu ya. Nah, kalau sudah sesuai, kita bisa misalnya kita butuh tambahan untuk metode ini satu penggambaran, misalnya visualisasi dari langkah-langkah. Boleh saja kita buat seperti ini, kita meminta seperti ini. Susunkan atau buatkan langkah-langkah ini dalam sebuah bagan metode penelitian. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini masih dilengkapi, artinya tadi yang sudah dituliskan kembali, nanti akan dilengkapi rekomendasi dari bagan, gitu ya. Nah, ini kita bisa cek, menunggu hasilnya. Nah, ini nampaknya kalau seperti ini, bisa jadi penjelasan tentang langkah-langkah itu tadi, bagan itu tadi masih belum ya. Jadi saya ulang misalnya, susunkan dalam sebuah diagram misalnya begitu ya. Saya buat diagram. Apakah dia akan memberikan gitu ya. Nah, kita tunggu untuk menganalisisnya. Sedang menganalisis. Memang untuk proses grafis ini memang tidak secepat pada saat dia menyajikan secara teks gitu ya. Nah, ini maka dia kalau selesai maka dia akan membuatkan bagannya seperti ini, teman-teman. Jadi ini kita bisa download. Nah, bagannya. Nah, setelah itu kita bisa susun lagi ya. Seperti yang video di video sebelumnya kan sudah ada pendahuluan ya. Nah, sekarang kita tambahkan ke dalam draft ini adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian kita ambilkan dari penjelasan yang ada di sini. Jadi, mulai dari yang terakhir ya. Jadi yang jawaban terakhir
dari ini ya. Nah, ini metode penelitian kita bisa kopas, narasinya sampai dengan selesai gini ya, sampai ini kita Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, ini kita sudah mendapatkan metode penelitian yang dilengkapi dengan gambar. Nah, gambar kita copy dulu di sini. Tadi kan sudah ya, sudah kita download di sini tadi kan. Jadi kita tinggal menginsertkan ya, insert picture dari gambar tadi. Nah, dari gambar ini tadi ya. Nah, ini. Jadi bagan ini adalah merupakan bagan yang merupakan representasi dari narasi yang sudah dijelaskan di sini. Nah, seperti itu teman-teman untuk pendahuluan dan metode penelitian. Artinya video kedua ini menghasilkan metode penelitian. Nah, kemudian bagaimana kita mendapatkan hasil penelitian yang menjadi kelengkapan dari artikel ini, hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, kita akan bahas dalam video berikutnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.